Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali menambahkan karunia-Nya kepada kita. Kenikmatan yang tidak terukur dengan akal dan logika, yaitu kenikmatan rukuk sujud bersama yang sudah kembali sopnya rapat. Alhamdulillah. Ya, setelahnya dikhawatirkan ada apa-apa, walaupun realitanya nggak ada apa-apa sejauh juga. Alhamdulillah. Dan kini kita diberi nikmat oleh Allah dengan merasakan keakraban melebihi daripada sebelum-sebelumnya. Dan saya pada hari Jumat yang lalu sholat Jumat di salah satu masjid yang sebelumnya diliburkan Jumat. Namun Jumat kemarin sudah normal, sudah sok di dalam keadaan rapat. Alhamdulillah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat tauhid. Insyaallah kita akan manfaatkan lebih berkualitas lagi ibadah-ibadah ke depan sebagai tambalan atas kekurangan atau bolong-bolong selama beberapa bulan yang lalu. Kita tingkatkan kualitas ibadah ke depan. Insyaallah untuk pagi hari ini kita gali, kita resapi, kita jiwai satu ayat dari surat Al-Maidah ayat 35. Kelihatannya jelas di mana-mana. Baik, kita baca dulu bersama-sama agar lisan kita, telinga kita, mata kita jadi saksi di hadapan Allah, saksi berinteraksi dengan Al-Quran, mata melihat kitab, telinga mendengar Quran, mulut berzikir, qalbu langsung komunikasi dengan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cahaya ada yang 2, ada yang 4, boleh dua-duanya. Cuma kalau seragam lebih tepat itu. Baik, sekarang kita praktekkan dua-duanya. Kalau begitu, kita baca 2 harokat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Silakan 2 ya. Ya sama ya dengan ibtahu 2 dua-duanya. Sekarang 4 dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
dua macam. Masih ada dua lagi. Kalau riwayat khalaf, ya harus 6, wabtahu harus 6. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Silakan 6 harokat. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Masih ada, nggak usah lanjutkan. Masih banyak. Bagaimana kalau Warash? Nggak usah diikuti ya. Ini mari saya bacakan saja. Kalau Warash, A-nya juga panjang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu satu lagi pakai sabda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini riwayat Khalad dari Hamzah. Tentu ketika kita ingin mentadabburi qiraat, sangat memungkinkan lebih luas maknanya ketika kita membaca ya ayyuha pendek, artinya bahwa yang memanggil sangat dekat karena Allah tidak pernah jauh dari kita. Sehingga ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, terasa betul nikmat dapat panggilan dari Zat yang maha dekat, lebih dekat daripada yang semua yang kita anggap lebih dekat. Dialah lebih dekat dari segala-galanya. Iya, kalau sudah kita yakini Allah maha dekat, masihkah kamu berani-berani melanggar aturannya? Masihkah kamu berani-berani menyalahgunakan nikmatnya? Nah, di sini kita akan merasa takut dan harap kepada Allah. Ketika kita yakin Allah maha dekat, nikmat dekat dengan Zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha penyayang, rasanya mau baca Quran terus nggak mau berhenti. Tapi ketika kita bertanya kepada diri kita, kalau sudah yakin dekat, kenapa masih berani-berani menyalahgunakan nikmat? Rasa takut, makanya harap dan takut terus dijaga keseimbangan. Bagaimana kalau dibaca panjang? Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil dengan panggilan yang panjang karena engkau jauh dari Allah, segera mendekatkan kepadanya. Kita menyadari jauh dari Allah, kok yakin tidak pernah Allah jauhi kita, tapi kita sering menjauhi Allah. Mana buktinya jauh? Berani menyalahgunakan nikmat Allah, berani berbuat dosa, berani lalai, itu kan jauh. Makanya dipanggil dengan 2 panggilan, dengan 3 panggilan, posisi kita berada di mana. Itu baru berkaitan dengan masalah tajwid. Belum sampai kepada masalah kita ambil intonasi bacaannya atau irama atau kata orang kita lagu. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk meninggalkan kata lagu. Karena lagu, kalau bahasa Quran, lagu itu main-main sia-sia. Al-Quran harus serius. Jadi jangan lagu, tapi maqam. Apa itu maqam? Posisi kita sedang di mana saat membaca Al-Quran. Apakah ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, kita mau memposisikan diri kita sebagai yang menyampaikan panggilan Allah kepada umat? Intonasinya bagaimana? Atau kita memposisikan diri sebagai yang dipanggil oleh Allah? Gimana rasanya?
Tentu berbeda kan? Kalau sekali umpamanya bacaannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu manggil atau dipanggil? Memanggil kalau gitu kan, menyampaikan panggilan dari Allah. Tapi bagaimana kalau kita merasakan dipanggil? Panggilan dari Zat yang Maha Tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Terasa saya dipanggil oleh Allah. Nah, itu sangat penting. Rasulullah bersabda, ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin hasnul sauti idza ghanna bil qur'ani yajharu bih. Allah memberikan izin kepada Rasulullah memilih irama untuk Al-Quran agar lebih terasa nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Bagaimana Al-Quran sebagai alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wahai orang yang beriman, bittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, untuk supaya dapat kita buktikan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan ilmu kita, tidak hanya cukup mengandalkan perasaan kita atau jasad kita, tapi silahkan cari cara yang lain agar dapat mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah. Ibtaghu ilaihil wasilah, cari wasilah. Di dalam terjemahan yang ada, wasilah adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalimat wasilah ini sudah biasa jadi bahasa kita ya. Al-wasilah, jalan yang dapat mengantarkan kita menuju Allah. Dalam formulasi kata yang lain, tawassul. Sama, tawassul dengan wasilah, akar katanya waw, sin, dan lam. Nah, kalau kata tawassul sangat familiar, walaupun maknanya sangat beragam. Beda-beda itu arti tawassul yang kita temukan dalam kehidupan masyarakat. InsyaAllah kita kaji sekilas pada pagi hari ini. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Kalimat berjuang sudah milik bersama. Tapi kalau sudah diambil kata aslinya jihad, lalu ngeri gitu ya. Radikal. Jangan diangkat ayat-ayat jihad dan khilafah, itu radikal ya. Tapi sekarang sudah gak lagi itu. Beberapa bulan yang lalu lah gitu. Ada sorotan dalam kalimat jihad dan khilafah. Ayat ini sering dijadikan dalil adanya tawassul. Apakah yang dimaksud dengan tawassul itu? Para ulama di tanah air kita memiliki pandangan yang beragam tentang makna tawassul. Setelah memperhatikan realita kehidupan masyarakat, ini tanpa memperhatikan mana yang benar mana yang tidak benar, ini realita saja dulu, maka tawassul ada beberapa tingkatan, beberapa makna, beberapa praktik dalam kehidupan masyarakat kita. Pertama, tawassul yang disepakati oleh para ahli Al-Quran dan Sunnah sebagai praktik yang berlawanan dengan akidah tauhid. Ada tawassul yang disepakati ahli Al-Quran semuanya itu berlawanan, yaitu tawassul dengan menempatkan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara atau penghubung saat berdoa. Cara ini telah berlangsung sejak zaman Nabi Nuh yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Surat Nuh ayat 23. Kalimatnya berbunyi, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Masyarakat yang hidup pada zaman Nabi Nuh mengingatkan, mungkin generasi mudanya berkata, kalian jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadarunna wadda, jangan kalian tinggalkan yang bernama Wadda, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Siapakah itu?
5 nama tersebut adalah 5 nama orang-orang saleh. Begitu, kalau sekarang ada orang yang memang menggunakan nama-nama orang soleh dan menjadikannya sebagai perantara agar doa kita disampaikan dia atau mereka kepada Allah, itu persis seperti yang dilakukan pada zaman Nabi. Kata orang Sunda mah pangrekeskeun ke Allah gitu. Kita mah ada orang banyak dosa, mereka mau orang soleh, biar mereka yang menyampaikan doa kita kepada Allah. Padahal hadis Rasulullah menegaskan, idza matal insan inqata'a amalu illa min thalath. Kalau sudah mati seseorang, sudah berakhirlah kesempatan untuk beramal. Mau menambah amal bagaimana? Kalau saya mati hari ini atau besok, belum punya bekal, segera lakukan saat ini. Beramal yang berkesinambungan walaupun mati sudah menjemput kita. Apa itu? Sedekah jariyah. Segera sekarang sedekahkan. Kalau sekiranya hari ini hari terakhir. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang ada manfaatkan segera. Apa cara memanfaatkan itu tergantung ilmunya. Kalau ilmu kedokteran memanfaatkan, ya mengobati para pasien dengan niat karena Allah. Kalau ilmu teknik, ya memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan umat. Niat karena Allah. Tidak mesti yang dimaksudnya ilmin yuntafu itu harus menjadi orang yang ngajar atau pidato atau mu'alim atau khutbah. Tidak mesti. Ilmin yuntafu, ilmu yang dimanfaatkan, bukan ilmu yang diajarkan. Salah satu cara agar bermanfaat dengan mengajar, tapi tidak selalu hanya dengan mengajar. Banyak cara memanfaatkan ilmu dengan cara yang lain. Umpamanya ahli listrik, wah biarlah Masjid Babur Rahman aku yang menyelesaikan urusan listrik. Wah, luar biasa. Ilmu pengairan umpamanya aku yang menyelesaikan kalau ada problem masalah air. Itu ilmu yuntafa'u bihi semuanya itu. Atau umpamanya ada ibu-ibu ahli masak, siapa yang kurang pandai masak belajar sama aku. Wah, luar biasa, gratis. Supaya mereka betul-betul semakin meningkatkan komunikasi dengan keluarganya. Itu ilmu yuntafa'u bihi juga. Nah, itu kalimat Waddan, Suwa, Ya'uth, Ya'uq, Nasr, itu nama-nama orang soleh pada zaman Nabi. Kemudian setelahnya mereka meninggal, murid-muridnya selalu mengingat jasa guru-gurunya. Wadda, Suwa, Ya'uth, Ya'uq, Nasr, ini orang-orang soleh. Harus kita lanjutkan perjalanan hidup mereka, ibadah mereka selalu diingat. Itu generasi kedua. Generasi ketiga, kita kan punya guru yang selalu menyebut-nyebut Ya'uth, Ya'uq, Nasr. Yuk kita bikin patung biar lebih mudah mengingat mereka. Itu generasi berikutnya dibikinkan patung Wadda, Suwa, Ya'uth, Ya'uq, Nasr, dibikin patung. Lama kelamaan generasi berikutnya lagi, supaya kita khusyuk ibadah, yuk ibadah menyembah Allah, rukuk sujud kepada Allah dekat patung. Itu setan hebatnya, cara mengantarkan manusia ahli ibadah supaya ibadahnya sia-sia. Secara bertahap digeser. Iblis sudah pengalaman menggoda Adam, apalagi menggoda orang-orang yang di bawah-bawah, gampang. Bertahap. Lama kelamaan iblis juga membisik supaya doa kamu diterima oleh Allah. Minta sama patung-patung ini agar disampaikan doanya pada Allah. Nah itulah yang masih ditemukan zaman sekarang. Nah menurut para ahli Al-Quran, para ahli sunnah, ahli hadis, cara seperti itu tidak termasuk yang dinyatakan benar. Itu adalah tidak tepat. Itu yang disebut dengan awal-awal kemusyrikan dari situ. Umatnya memohon kepada Allah sambil menghadap ke salah satu dari 5 patung orang yang dulunya ahli ibadah, dengan maksud menjadikan patung tersebut sebagai perantara. Ini sudah ada ya dalam buku nomor 5 ya, dalam buku jilid 5 yang diambil di rumah di mobil ada satu ya, buku yang jadi 5 surat Al-Maidah.
Namanya adalah Wadda, Suwa, Yahuz, Ya'uq dan Nasra. La tadrunna alihatakum wa la tadrunna waddan wa la suwa'an wa la yahuz wa ya'uq wa nasra. Pada saat mereka memohon bantuan, maka 5 orang yang disuruh itu semua sudah wafat dan dikenal sebagai orang-orang saleh. Saya dulu waktu kecil begitu, diajak oleh tetangga, yuk kita ziarah. Bagus kan ziarah ke kuburan, tazkiratul maut. Tapi ada ujung-ujungnya, kita mohon kepada eyang yang soleh, ya urang ada bangsa kieu, mohon pangrekeskeun ku eyang ke Allah, silakan itu bahasa gitu. Saya waktu itu diam aja, ya itu bisa. Lama-kelamaan hanya dipelajari sedikit, wah nggak bener itu dulu itu. Pada zaman sekarang sering ditemukan orang mengunjungi kuburan orang soleh atau yang diyakini sebagai kuburan para wali untuk meminta bantuannya. Praktik seperti ini tiada bedanya dengan kebiasaan sebagai umat Nabi Nuh. Ya, yang buku yang ini kan ada 2 ya, ada yang hijau, ada yang ini yang buku yang sekarang dibahas. Ya, mohon doanya semoga lancar, saya menulis terus ya. Sekarang sedang menulis surat Al-A'raf dan jilid kedua sedang mungkin pekan inilah naik cetak, mudah-mudahan jilid kedua dan jilid ketiga. Sebetulnya sudah siap 7 jilid. Tawassul menghadap. Nah, kalau tadi tawassul seperti itu, praktik seperti ini tiada bedanya dengan kebiasaan sebagai ya umat Nabi Nuh, sebagai umat Nabi Nuh sekarang banyak yang seperti itu. Kemudian tawassul yang kedua, tawassul menghadap kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad. Saya masih ingat dulu ada yang mengajarkan, Allahumma inni atawajjahu binabiyyika. Ya Allah, aku menghadap kepada Engkau dengan membawa nama Nabi-Mu. Membawa nama Nabi-Mu. Artinya tidak memohon bantuan kepada Nabi ya. Tapi aku ya Allah beriman kepada Nabi-Mu Muhammad. Dengan keimanan ini aku mohon Engkau buka pintu ijabah buatku. Cara seperti ini ya umpamanya dengan mengatakan ya Allah, dengan menyebut nama Nabi-Mu, aku mohon padamu agar Engkau mudahkan urusanku. Tawassul seperti ini termasuk yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Ya kalau diperdebatkan kita hargai. Selama memang tidak jelas-jelas bertentangan, kita hargai perbedaan tersebut. Kemudian tawassul ketiga adalah tawassul dengan mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, yaitu membaca Al-Quran dilanjutkan dengan berkata, ya Allah, kirimkanlah pahala bacaan yang kami lakukan kepada fulan, fulan, fulan dan seterusnya. Cara ini juga termasuk yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya selama perdebatan kita mah gak usah ikut-ikutan lah. Hargai saja mereka yang dengan ilmu mereka berdiskusi. Kemudian tawassul keempat dengan memohon, ya tawassul dengan memohon saudara seiman atau terlebih lagi jika memohon kepada yang dikenal sebagai ahli ibadah agar berdoa. Berdoa untuk kita, itu juga tawassul. Baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umat. Rasulullah SAW juga memberikan contoh dengan kalimat an Umar annahu ista'dana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrati faqala ay ukhayya ashrikna fi du'aik wa la tansana. Hadza hadisun hasan sahih. Umar bin Khattab pamit kepada Rasulullah memohon didoakan untuk lancar di perjalanan ingin ibadat umrah. Maka Rasul bersabda kepada Umar bin Khattab, apa kalimat Rasulullah? Dia bersabda, wahai akhi, ikut sertakan kami dalam doamu dan jangan melupakan kami. Rasul ya, yang dijamin kalau beliau berdoa pasti dijabah. Tapi kenapa beliau bersabda asyrikna fi du'aik? Ini sangat banyak bermaknanya. Pertama, menanamkan
rasa percaya kepada yang diminta untuk berdoa. Saya percaya engkau kalau beribadah, kalau berdoa pasti dijawab, ikutkan aku. Itu sangat penting. Kemudian kedua, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar memang kita saling sayang menyayangi, saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Asyrikna fi du'aik. Jangankan diminta, tidak diminta juga tepat kalau kita sering mendoakan orang lain, dan itu menggambarkan tentang keikhlasan. Kalau kita sedang sendirian di malam hari, Allahumma arham ummat Muhammad, ya Allah curahkan rahmatmu kepada umat Nabi Muhammad. Oh, sejak dulu sampai hari kiamat itu. Allahumma ighfiril muslimin, ya Allah curahkan ampunan rahmatmu kepada umat Islam. Itu kan doa yang menggambarkan ada keikhlasan pada dirinya. Tidak diminta, terus berdoa. Ya sendirian, siapa yang minta, siapa yang tahu, kecuali hanya Allah dan dirinya. Nah, kemudian ada lagi tawasul kelima. Tawasul dengan amal saleh, seperti membaca Al-Quran, sedekah, saum, dan ibadah lainnya. Ketika bapak dan ibu mengalami kesulitan, luar biasa sulitnya, sudahlah saya supaya Allah berikan kepadaku kemudahan. Ada hartanya sedikit, saya baru mau bersedekah. Setelah itu bersedekah, langsung memohon kepada Allah agar diberi kemudahan. Atau mendidik anak, susah sekali nih anak ini, langsung kita memanggil anak yang lain untuk kita bina, untuk kita didik. Semoga dengan mengambil anak orang lain kita diberi kemudahan. Atau umpamanya, ini sudah banyak yang terjadi nih, sudah nikah bertahun-tahun belum punya keturunan, sudahlah mau ngangkat anak orang lain. Tawasul itu dengan adanya mengangkat anak orang lain, akhirnya diberi oleh Allah karunia, kalau Allah mengizinkan, kalau Allah menghendaki. Itu tawasul. Tawasul dengan amal, ada hadis yang sangat panjang yang saya yakin Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya sudah pernah mendengar hadis ini. Setelah berusaha untuk taqarrub lalu berdoa, inilah tawasul yang tidak diragukan dan tidak diperdebatkan dengan memperhatikan hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awawul mabita illa ghar." Ada 3 orang berangkat menempuh perjalanan sampai tiba waktu malam, ada gua, langsung masuk ke dalam gua. Disitulah mereka mabit. Kata mabit dalam hadis saya temukan cuma 2. Mabit masuk ke dalam gua yang dilakukan 3 orang, atau mabit yang diungkapkan syaitan. Kata syaitan, ketika orang masuk rumah lalu baca salam, syaitan berkata, wah kita nggak bisa mabit di sini karena baca salam masuk rumahnya. Tapi kalau umpamanya masuk rumah, wah kita bisa mabit di sini, kata syaitan. Nah, adapun mabit di Bandung ada makna lain, itu malam bina iman dan takwa. Dan sudah jadi bahasa Indonesia sekarang, yang sebetulnya itu produk Makris itu. Diangkat kata mabit oleh Makris tahun 2001, 11 April masih ingat. Waktu itu launching Makris pada acara mabit, saya gunakan kata mabit, malam bina iman dan takwa. Sempat ada yang mengkritik, mabit di Indonesia nggak ada mabit di Indonesia. Mabit tentu di Mina, di Muzdalifah. Hadis tidak menyebut mabit di Mina, di Muzdalifah. Dalam hadis mabit itulah yang ini nih. Mabit dalam gua. Fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal. Mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu besar langsung jatuh menutupi gua. Gak bisa keluar. Fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Faqala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la a'biqu qablahuma ahlan wa la malan fana'a bi fi talabi shay'in yawman falam urih alaihima. Panjanglah dibaca bahasa namanya, bahasa Indonesia namanya. Biar gampang ya, kita baca bahasa Indonesia.
Ada 3 orang dari kalangan orang sebelum kalian yang sedang bepergian hingga ketika mereka singgah dalam gua, lalu mereka memasuki gua tersebut hingga akhirnya ada sebuah batu yang jatuh dari gunung hingga menutupi gua. Mereka berkata, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali bila kalian berdoa meminta kepada Allah dengan perantaraan kebaikan amal kalian. Maka seorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidaklah pernah memberi minum susu keluargaku pada akhir siang sebelum keduanya. Jadi itu penuh perhatian kepada orang tua. Aku punya susu tapi enggak mau dikasihkan kepada istriku, kepada anakku sebelum ayah dan ibu minum. Luar biasa dia. Suatu hari aku keluar untuk mencari sesuatu dan aku tidak beristirahat mencarinya hingga keduanya tertidur. Yaitu orang tua tertidur, aku keluar, orang tua aku tertidur. Aku pulang tapi aku dapati keduanya sudah tertidur dan aku tidak mau mendahului keduanya meminum susu untuk keluarga aku. Jadi sudah ada hasil mau diberikan kepada istri, jangan dulu, ayah dan ibu belum. Tapi tidur, ya tunggu aja, sabar. Maka kemudian aku terlena sejenak, sedang wadah minuman berada di tanganku sambil aku menunggu keduanya dengan bangun sampai terbit fajar. Subhanallah, sampai terbit fajar ditunggu. Lalu keduanya terbangun dan minum susu jatah akhir siangnya. Ya Allah, seandainya aku kerjakan itu semata-mata mencari ridha-Mu, subhanallah. Sekiranya ini tidak dia katakan aku lakukan karena mencari ridha-Mu ya Allah. Jelas pada waktu itu mencari ridha-Nya, tapi bagaimana Allah menilai aku benar apa enggak? Aku yakin ini karena Allah, tapi tidak tahu penilaian Allah. Itu luar biasa ya, ketawaduan, kesantunan, kerendahan diri. Sekiranya yang kulakukan itu engkau lihat, engkau ketahui, hanya mencari ridha-Mu, maka bukakanlah celah batu ini. Maka batu itu sedikit bergeser, tetapi mereka belum dapat keluar. Nabi SAW bersabda, kemudian yang lain berkata, ya Allah, bersamaku ada putri pamanku. Artinya aku punya kenalan putri pamanku, saudara sepupu, yang menjadi orang yang paling aku cintai. Duh, kalau sekiranya dia jadi istriku, bahagialah cita-cita dia. Suatu hari aku menginginkannya, tetapi dia menolak aku. Kemudian berlalu masa beberapa tahun hingga kemudian dia datang kepadaku, lalu aku berikan dia 120 dinar agar aku dan dia bersenang-senang. Lalu dia setuju hingga ketika aku sudah menguasainya, dia berkata, kenapa si perempuan datang? Lapar. Gak apa-apalah, daripada aku mati kelaparan, gak apa-apalah aku mau mendatangi saudara sepupuku yang banyak duit. Gak apa-apa, lagi mana aja dah, kumaha engke. Gak lagi bicara kayak kumahanya. Bagaimana nanti aja lah, yang penting saya bisa makan saat ini. Maka setelahnya si laki-laki itu berada di tempat perempuan dan bisa berbuat apa saja. Kemudian dia berkata, si perempuan berkata, tidak dihalalkan bagimu merusak keperawanan kecuali dengan cara yang hak. Ini kata si perempuan, engkau mau mengganggu aku, engkau menggauli aku, belum halal. Sekarang ini walaupun engkau sudah bisa berbuat apa saja terhadap diriku, tapi tidak benar. Maka aku selamat dari kejadian itu. Dengan kata si perempuan tadi, maka aku langsung pergi, tidak melanjutkan niat buruknya. Lalu aku pergi meninggalkannya, padahal dia wanita yang paling aku cintai, dan aku tinggalkan pula emas perhiasan yang aku berikan kepadanya. Ya Allah, seandainya apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridha-Mu, maka bukakanlah celah pintu gua ini di mana kami terjebak di dalamnya. Jadi si laki-laki tersebut meninggalkan hadiah buat si perempuan. Kok nggak dibawa aja, kan nggak jadi melakukan perbuatannya. Aku berterima kasih kepada dia, aku sudah diselamatkan dengan kalimat dia. Ya Allah, ini sangat luar biasa ya.
Jadi ini juga patut kita jadikan sebagai pelajaran manakala kita mau berbuat yang tidak tepat, tapi ternyata macet jalan sehingga enggak kekejar. Ini adalah kenikmatan diamankan ya. Atau kita mau menemui seseorang yang memang ada niat buruk, entah buruk sama-sama, niat jahat sama-sama, tapi tidak sampai, berarti itu adalah jalan dari Allah untuk mencari keselamatan, harus kita syukuri. Ini si pemuda tadi dengan mendengar kata dari si wanita yang mengingatkan, aku harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada wanita tersebut. Nah, apakah sudah bisa keluar? Masih belum. Maka terbukalah sedikit batu itu, tetapi mereka tetap belum bisa keluar. Bersabda Nabi Muhammad SAW, kemudian orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku pernah memperkerjakan orang-orang, lalu aku memberi upah mereka, kecuali satu orang dari mereka yang meninggalkan haknya, lalu dia pergi saja begitu, tidak mengambil upah, dia pergi. Kemudian upah orang tersebut aku kembangkan hingga beberapa waktu kemudian, ketika sudah banyak harta dari hasil yang aku kembangkan tersebut, orang itu datang kepadaku lalu berkata, wahai Abdullah, berikanlah hak upah saya. Lalu aku katakan kepadanya, itulah semua apa yang kamu lihat adalah upahmu, berupa unta, sapi, kambing dan penggembalanya. Dia berkata, wahai Abdullah, kamu jangan ngolok-ngolok aku, main-main ya, aku enggak begitu dong, jangan begitulah. Aku tidak mengolok-olok kamu, enggak. Maka orang itu mengambil seluruhnya dan tidak ada yang disisakan sedikit pun. Ya Allah, seandainya apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridha-Mu, maka bukakanlah celah batu gua yang kami terjebak di dalamnya. Maka batu itu terbuka sehingga akhirnya mereka dapat keluar dan pergi. Subhanallah. Ini adalah tawassul dengan amal yang tentunya karena waktu itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa di dalam gua, nggak bisa keluar, mau bagaimana caranya, mau sedekah kepada siapa, sudahlah mengingat amal yang lalu. Ini dapat kita ambil pelajarannya. Apa saja pelajaran yang perlu kita ambil? Para pemuda menyampaikan pengalaman masing-masing kepada Allah dan Allah Maha tahu apa yang telah mereka lakukan. Ketiga pemuda itu punya pengalaman berkorban hanya karena Allah, namun demikian mereka tidak mendahului Allah untuk menilainya. Kalimatnya, jika engkau melihat aku ini ridho, melihat aku ini berjuang semata-mata karena engkau, pakai kalimat jika tadi. Mereka tidak berkata, tidak kulakukan ini kecuali dengan ikhlas karena engkau. Akan tapi mereka berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi min hadhihi sakhah. Ya Allah, seandainya apa yang aku kerjakan itu semata-mata mencari ridha-Mu, maka bukakanlah celah batu gua yang kami terjebak di dalamnya. Ini menggambarkan bahwa mereka sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang adanya tawassul dengan amal soleh. Jika mengingat amal soleh yang telah berlalu termasuk yang dibolehkan, maka beramal soleh sebelum berdoa agar doanya dikabulkan, seperti dengan sholat, saum, sedekah, tilawah Al-Quran dan ibadahnya lainnya, tentu lebih lagi kan. Kalau tadi kan yang sudah berlalu. Makanya apabila kita mendapatkan suatu kesulitan, sangat tepat kalau kita memperbanyak amal soleh supaya Allah berikan kepada kita solusinya. Dengan hadis ini maka dapat dipahami bahwa kebiasaan membaca Al-Quran sebelum berdoa merupakan satu cara tawassul yang dilaksanakan umat sekarang, karena membaca Al-Quran adalah amal soleh yang sangat dicintai. Berkaitan dengan yang tadi kan, ada sebahagian orang yang membaca Al-Quran dengan niat ingin taqarrub kepada Allah, itu tidak diragukan. Yang diperdebatkan menghadiahkan pahala amal soleh, menghadiahkan pahala baca Quran, itu yang menjadi bahan diskusi sekian banyak para ulama. Kenapa kok sampai didiskusikan?
Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah yang pasti benar atas bimbingan ilahi, ketika Nabi Ibrahim dapat perintah untuk membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim bingung kayak apa sih ya membangun Ka'bah. Tiba-tiba muncul asap berbentuk Ka'bah. Itu dalam kitab Akhbar Makkah diterangkan. Itu langsung bimbingan dari Allah, malaikat yang mengirimkan benda berbentuk Ka'bah yang kita lihat, warnanya seperti itu, bentuknya sebesar itu, terlihat oleh Nabi Ibrahim di depan. Maka Nabi Ibrahim langsung mengambil contoh kepada bentuk itu. Oh, begitu yang harus aku bangun. Membangunlah bersama Ismail. Selesai membangun, bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim bersama Ismail berdoa, ya Allah, aku mohon Engkau terima amal ibadah kami. Engkau Maha tahu kelemahan kami dalam melaksanakan perintah-Mu. Hanya mampu seperti ini. Dan Engkau mendengar rintihan kami. Antas sami' antal alim. Engkau mendengar rintihan kami dan Engkau Maha tahu kemampuan kami seperti ini. Aku mohon Engkau terima ibadah kami. Tingkat Nabi Ibrahim selesai beramal memohon agar diterima. Bagaimana kalau kita berkata, amal ibadahku kuhadiahkan pahalanya kepada si fulan, emang udah tahu diterima? Seberapa nilainya nggak tahu kan, belum tahu. Makanya wajar orang memperdebatkan boleh enggak begitu. Saya dulu pernah bertanya, kepolosan saya waktu kecil, gimana kok bisa berkata sampaikan pahala bacaan kita, apakah sudah punya bukti, sudah diterima? Ya sesuganan tuh harus baik sangka kepada Allah. Baik sangkanya bagus. Harus baik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yakin sudah diterima amal ibadah kita dan kita hadiahkan, ini yang memang menjadi bahasan antara para ulama. Nah, kita lanjutkan. Setelah membaca Al-Quran lalu berdoa untuk diri sendiri, keluarga dan umat beriman secara umum, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, langkah ini tidak diragukan termasuk kegiatan yang sesuai dengan makna yang terkandung ya dalam hadis tadi. Kalau hadis tadi itu kan dijelaskan dengan amal yang sudah. Nah, itu saja bisa dijadikan sebagai tawasul. Bagaimana amal yang sekarang kita lakukan? Nah, sekarang setelahnya kita sholat, bahkan Rasulullah bahkan fil Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Berarti salat itu juga tawassul itu. Saya ini banyak masalah mau salat, dan Rasulullah menganjurkan apabila kamu punya keperluan salatlah. Setelah itu memohon kepada Allah. Mau apa kamu? Nah, diberi nama oleh para ulama fikih salat hajat. Nah, kalau sudah diberi nama jadi diskusi juga. Ada itu salat hajat. Muncullah. Yang paling pasti adalah kita diperintah oleh Allah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Terserah mau diberi nama salat apa. Ya harus jelas dong namanya salat apa. Salat sunat. Sunat apa? Sunat yang bukan wajib. Sudah selesai dah. Beres. Perlu dibedakan antara sunat dan wajib, itu yang paling penting. Kemudian apa lagi tawassul? Tawassul dengan al-asmaul husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Oh, ini sudah ada ayatnya. Qulillahu awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Nah, ini ada wabtaghi baina dzalika sabila ya. Maksudnya apa? Gunakanlah Asmaul Husna untuk berdoa, yaitu Asmaul Husna yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Qulillah, katakan ya Allah. Ar-Rahman, katakan ya Rahman. Ayyamma tad'u,
dengan yang mana saja engkau berdoa, falahul asmaul husna, maka bagi Allah ada nama-nama yang sangat indah, yang sangat baik. Ini dimiringkan seakan-akan terjemahan ini mungkin oleh editor ini. Saya tidak bermaksud terjemah ini, enggak. Dan al-asmaul husna yang sering dibaca oleh masyarakat, oleh para pemuda, remaja, para ibu. Nah, ini ada dua cara membaca al-asmaul husna yang beredar di Indonesia. Ada yang memperhatikan bacaan yang tepat, ada yang kurang perhatian. Yang penting kita membaca al-asmaul husna, insya Allah tidak akan sia-sia. Ada nilainya, zikirnya. Cuma alangkah lebih baiknya kalau bacaannya juga diperhatikan, panjang pendeknya diperhatikan. Yang kurang memperhatikan panjang pendek itu tuh yang dinamai ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, itu ya Rahman, ya Allah, ya Allah. Lupa lagi saya. Dan itu kan ada ya Basit, ya Qadir, yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Ada yang bagus, itu yang dibaca oleh para seniman Arab. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malikul qudusus salamul mu'min. Itu mah pas. Tajwidnya pas itu. Tidak ada yang dipendekkan yang panjang, tidak yang dipanjang yang pendek. Pas itu. Itu adalah di YouTube, bisa dicari itu. Nah, al-asmaul husna, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nama Allah yang dibaca? Ada 99. Dan itu berlandaskan pemahaman terhadap hadis. Pemahaman ya terhadap hadis. Karena hadis menyebutkan nama Allah 99. Sehingga di situ ada nama 99. Apakah yang 99 yang dibaca itu persis itu nama Allah? Wallahu a'lam. Kenapa kok begitu? Sebab ada hadis lain yang menyebutkan Rasulullah berdoa, Allahumma as'aluka bikulli ismin huwa sammaitahu ala nafsik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaib aw anzaltahu fi kitabik. Nama Allah di situ disebutkan nama yang engkau ajarkan melalui kitabmu, nama yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, nama yang engkau rahasiakan yang tidak seorang dari makhlukmu yang tahu. Kalau gitu nama Allah bukan yang 99 yang terhitung oleh kita. Terus makna hadis bagaimana? Nama Allah ada 99. 99 itu disepakatilah. Angka 9 angka tertinggi kan? Tidak ada angka setelah 9-nya. Jadi artinya nama Allah itulah sangat luar biasa banyaknya. Sampai menggunakan kata 99. Kalau 10 kan 1 tambah 0-nya. Kalau 99 ya udah itu adalah angka tertinggi. Maka hadis yang mengatakan 99 itu adalah menunjukkan betapa banyaknya nama Allah, dan salah satunya atau sebahagian nama Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Antara lain di akhir surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada war-rahmanur rahim malikul qudusus salamul mu'min dan selanjutnya. Dan nama-nama tersebut mengandung sifat al-mu'minun yang mengamankan, al-qahhar yang maha perkasa, dan selanjutnya al-aziz yang maha mulia. Itulah makna tawassul untuk sementara yang kita bahas, dan insyaallah pada kesempatan lain kita lanjutkan kajian. Dan mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Pertanyaannya, apakah boleh kita menggunakan tawassul yang diperdebatkan? Tentu kalau kita mau, hendaklah memahami makna tawassul yang suka dilaksanakan oleh para pelaksana. Itu saja. Apa alasan mereka seperti itu? Apabila kita memang bisa memahami keterangan orang tersebut dan kita merasa aman, maka silakan saja. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, sudahlah kita ambil yang pasti yang disepakati oleh semua orang, oleh semua ulama. Kalau umpamanya seperti tadi,
Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyikal mustafa. Ya Allah, aku menghadap kepada Engkau dengan membawa nabimu yang Engkau pilih. Tentu itu kan penjiwaannya kita sejauh mana. Ketika kita mengatakan begitu, pelajari dulu. Jangan sampai umpamanya menyimpang makna. Tapi betul-betul kita jiwai apa yang dijiwai oleh orang yang suka menggunakan hal itu. Kita tanya, gimana caranya engkau menggunakan kalimat itu supaya aku bisa mengikuti dengan tepat, tidak menyimpang. Makanya perlu dipelajari dulu gitu kan, supaya kita tidak salah hal itu. Seperti juga tadi umpamanya tawasul dengan menghadiahkan pahala amal ibadah. Barangkali ada alasan yang lain buat para pelaksana, biar kita tidak asal-asalan ikut-ikutan, tapi punya ilmunya. Kalau tidak dipahami, ya gak usah ikut-ikutan. Lebih baik kita ambil yang pasti saja, yang disepakati oleh para ulama. Itu aja ya Pak. Enggak, masih ada lagi yang lain? Ya. Ya. Ya, sekarang dengan surat Al-Fatihah. Berdoa dengan surat Al-Fatihah. Ada dalil historis, ada dalil maknawi, ya. Ada ruhi. Secara historis, Rasulullah SAW pernah mengutus sekelompok sahabat melakukan satu perjalanan. Di tengah perjalanan merasa lapar, haus. Ditemukanlah di pinggir jalan ada yang sedang bawa teramnya. Juga kita dekati, barangkali mereka berkenan memberikan sedikit buat kita, menambah kekuatan di perjalanan. Beloklah ke tempat buat teram itu. Ternyata dicuekin gitu, gak dihiraukan sama orang yang sedang makan itu. Ya udah, kita lanjutkan yuk perjalanan, lanjutkan perjalanan. Sudah mungkin beberapa puluh meter, orang yang sedang makan itu menemukan bosnya, menemukan sesepuh di sana, merasa kesakitan. Ada apa gerangan? Oh, kena gigitan kalajengking. Meraung-raung kesakitan. Bingung mereka. Aduh, engkong kita ini sakit, terus gimana caranya nih? Mereka musyawarah. Di antara mereka ada yang usul, kalau di antara yang tadi mampir ke kita yang tidak sempat dikasih oleh kita, di antara mereka ada yang suka memberi ruqyah. Gimana kira-kira? Boleh. Yuk kita susul ya. Disusul. Pak, tunggu sebentar. Oh iya, ada apa? Ini orang tua kami kena gigitan kalajengking. Barangkali di antara kalian ada yang suka meruqyah. Oh iya, saya, kata salah seorang sahabat, yakin aja gitu. Ini kesempatan untuk mendidik mereka, jangan nyombong begitu. Semua orang juga memerlukan yang lain. Udah, kita berdakwah. Ayo, di mana tempatnya? Oh, itu si kakek. Dibawalah. Di perjalanan bincang-bincang, mancing, ngetes, uji. Nanti kalau aku sudah meruqyah kakek kamu, bos kamu, kemudian dapat kesembuhan, ada imbalannya enggak? Ya pastilah ada. Apa imbalannya? Yakinlah, sepotong kambing guling buat kamu. Udah, lalu itu jalan terus sampai tiba di tempat. Yang mana yang sakitnya? Ini yang sakit, tolong nih. Pasti sentuh. Maka sahabat tersebut menghadap kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, meyakini bahwa Allah penguasa, Allah pemilik hari pembalasan. Setelah itu dia berkata, hanya padamu ya Allah kami merendahkan diri kami. Hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kami mohon orang ini kau sembuhkan. Itu kan ia karena berdoa, ia karena nasta'in kan. Dan setelahnya memohon kepada Allah agar disembuhkan orang ini. Bimbinglah kami semuanya ya Allah. Kami yang sudah mendapatkan nikmat hidayah dan orang-orang ini yang belum bersyahadat. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami agar mampu menempuh perjalanan hidup menuju jalan ridha-Mu.
sebagaimana telah kau berikan kepada para nabi, para rasul terdahulu. Jangan kau biarkan kami maghdub alaihim dhalin, jangan. Sekali dibaca mulai terasa ringan sakitnya. Dibaca lagi 2 kali lebih ringan lagi. 3 kali dibaca sampai hilang, nggak ada rasa sakit sama sekali. Doa soalnya kan Al-Fatihah itu. Nah setelah itu orang yang didoakan segera kasihkan hadiah buat mereka. Oh iya, dikasihkanlah setengah kambing guling dan dikasihkan juga 30 ekor kambing yang masih hidup. Akhirnya teman-teman sahabat merasa bahagia juga, bagi-bagi dong. Nanti gimana Pak? Nanti dulu, saya nggak tahu nih kelakuan saya ini benar apa enggak. Jadi orang tadi berdoa untuk kesembuhan sama sekali bukan mengharapkan imbalan. Sebab setelahnya dikasih imbalan nggak langsung diambil. Kenapa emang? Kita harus konsultasi dulu ke Rasulullah. Yuk konsultasi menghadap ke Rasulullah. Ceritakanlah apa yang dialami. Rasulullah tersenyum. Sampai senyumnya Rasulullah pada waktu itu di luar kebiasaan. Terlihat gigi taringnya. Biasa-biasa Rasulullah cuma hanya terlihat gigi saja. Tapi senyum Rasulullah senyum manis ya. Pada waktu itu kelihatan gigi taringnya. Kata Rasulullah, dari mana kau tahu Al-Fatihah bisa dipakai doa? Gak apa-apa, ambil. Tapi sahabat itu masih ragu kamu. Aku juga mau kok. Ayo ambil, buat aku juga mau. Rasulullah ngambil bagian dari kambing tersebut, maka para sahabat merasa tenang. Ya deh, karena Rasulullah saja makannya, kita juga makannya. Hadis ini diambil oleh sekian banyak ulama dari berbagai macam hal. Antara lain Al-Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai dalil boleh ngambil upah dari ngajar Quran. Karena tadi kan mengajarkan baca surat Al-Fatihah, tapi penjiwaannya itu yang sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa kau baca Fatihah sekali langsung terasa ringan, 2 kali lebih ringan, 3 kali sampai hilang keikhlasan sahabat tidak terjangkau oleh kita, dan kekhusyuannya sewaktu menjiwai ayat tersebut betul-betul mendalam. Kita lagi sholat saja gak nyampe seperti itu. Sahabat tadi di luar sholat bisa sampai seperti itu. Itu berarti surat Al-Fatihah. Jadi secara historis ada. Jadi dapat dijadikan sebagai doa surat Al-Fatihah. Secara maknanya memang juga demikian. Jadi tersalah-salah teinglah gitu ya. Kalau orang berkata ini sakit Al-Fatihah, yuk kita berdoa Al-Fatihah. Kalau memang dijiwai membacanya, jangan Al-Fatihah sebagai nama surat dijadikan sebagai obat. Nama surat ya enggak kalau begitu. Tapi kita jadikan Al-Fatihah sebagai alat komunikasi, sarana komunikasi yang sudah Allah sediakan. Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena surat Al-Fatihah itu betul-betul komunikasi dengan Allah. Hadis menyebutkan ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan respon hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah memberikan respon asna alayya abdi. Kita baca Maliki Yaumiddin, Allah berikan respon manjadani abdi sampai selesai. Setiap ayat ada respon dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk pendalaman hadis ini di waktu yang lain kita bahas. Baik, sudah agak panas matahari. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan, dan kalau sekiranya Bapak atau Ibu sudah membaca buku, kemudian ada yang diusulkan, mohon dibahas masalah ini ya, kita bahas nanti. Jadi tidak saya yang nyari. Enaknya nanti udahlah saya tugaskan Pak Topo aja deh. Nanti saya nunggu Pak Topo ngebahas apa nih? Nanti kan Pak Topo yang akan membahasnya sampai tamat nih. Ya baik, saya cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, Engkau berikan kepada kami nikmat yang tak terhingga. Kini dapat kenikmatan bertambah, nikmat bertemu di tempat suci, dalam keadaan suci. Rabbana ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk bertemu dengan Engkau Zat yang Maha Suci. Rabbana ya Tuhan kami sadar kalbu kami banyak kotoran, akal kami banyak noda, jasad kami sering digunakan berbuat dosa. Kami mohon Engkau bersihkan diri kami ya Allah.
Engkau bersihkan kalbu kami ya Rahman. Tahir qulubana minan nifaq, tahir qulubana minasyirki wan nifaq, tahir qulubana minal hasad. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, berikan kepada kami Allah nikmat memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki umat. Berikan kepada kami taufik hidayah agar kami mampu memberikan keteladanan kepada yang lain, keteladanan yang islami. Jadikan kami semuanya ya Allah menjadi Quran berjalan di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.